kalorinya apa ya? Agak kayaknya kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmal akhir an tu'mina biqadarihi an khairihi bi syarri. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalik. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita dalam rangka melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita. Oleh sebab itu wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, yakni dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, seraya melaksanakan semua kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan kita juga akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan di sisinya nanti. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menyampaikan sebuah judul yang berjudul Semua Manusia dalam Keadaan Merugi. Judul ini bukan untuk mendiskreditkan semua apa yang telah kita perbuat, sama sekali tidak. Akan tetapi sebagai kewajiban khatib adalah saling mengingatkan, adalah memberikan nasihat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah semuanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini kami akan mencoba untuk menyampaikan sebuah ayat yang mungkin seluruh jamaah sudah menghafalnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr. Demi masa, demi waktu, demi peluang, demi kesempatan, kata Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi waktu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah kita lewati begitu banyak, dari mulai kita bayi sampai dengan umur kita dewasa, tidak akan pernah kembali.
Semua berlalu begitu saja. Akan tetapi Allah bertanya kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini sekilas tidak berkenaan dengan kita. Akan tetapi petunjuk Al-Quranul Karim adalah merupakan rangkaian kehidupan seluruh manusia, dari dia mulai bayi sampai dengan dia meninggal nanti, sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan waktu, masa yang kita laksanakan. Semua berlalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, sehingga kamu diajab, sehingga kamu kesandung, sehingga kamu jatuh bangkrut, sehingga kamu jatuh miskin. Semua akan kita jawab dalam pribadi-pribadi kita masing-masing. Maka pada puasa yang lalu, alhamdulillah, mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa puasa yang kita laksanakan sukses sehingga kita meraih kemenangan yang besar, dan dibuktikan kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini menandakan bahwa kegembiraan kita setelah melaksanakan Idul Fitri adalah merupakan kegembiraan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua amalan-amalan yang telah kita berbuat di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketahuilah, ada dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubbas shaimin laisa min siyamihi illal ju." Berapa banyak orang yang telah melaksanakan puasa, akan tetapi tidak dia dapatkan dari hasil puasanya itu selain dari lapar dan dahaga saja. Rugi. Semua kita merugi. Rubba qaimin laisa min qiyamihi illa syar. Berapa banyak orang yang telah melaksanakan qiyamul lail, orang yang telah melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi sholatnya tidak mendapatkan apa-apa melainkan begadang malam belaka. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya demi masa, demi waktu. Apakah waktu sebulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan, pahala yang berlipat ganda dari 10 sampai dengan 700 kali lipat Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada solusi. Dari sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, ketika Allah menjelaskan ayat ini selanjutnya, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi semuanya, tidak ada yang beruntung. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Dalam ayat ini ada 4 pokok yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk dapat terhindar daripada sifat yang merugi itu, maka Allah memberikan 4 solusi. Pertama adalah beriman.
Beriman, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, qala akhbirni anil iman. Kata Jibril kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Maka jawab Rasulullah SAW, iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itulah iman. Barang siapa yang tidak beriman dengan 6 pokok tadi, maka kita bukan dikatakan sebagai orang yang beriman. Satu, orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Yang kedua, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa amilus sholihah, adalah orang yang beramal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila keluar daripada tuntunan itu, maka tidak dikatakan amal soleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan contohku, kata Nabi, maka seluruh amalnya tertolak. Ini hakikat daripada amal soleh. Maka jangan sampai kita melaksanakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, karena amalan kita akan sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqq, adalah orang yang selalu menasihati dalam kebenaran, orang yang selalu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang yang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada saudaranya, baik lahir maupun batin. Dan ini sangat berat. Ketahuilah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala adalah sama kedudukannya dengan sholat 60 tahun lamanya. Apabila kita mampu untuk menyampaikan satu ayat saja dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umpamanya satu ayat itu yang kita sampaikan kepada saudara kita, melekat dalam hatinya dan dia melaksanakan sampai dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya sama dengan dia telah melaksanakan sholat 60 tahun lamanya. Itulah manfaat daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, watawasau bis sabar. Dan ini adalah yang paling berat dilaksanakan, adalah saling mengingatkan, saling memberikan nasihat dalam bentuk kesabaran. Dan ini adalah yang paling langka dilakukan oleh kaum muslimin. Pada hari ini umat Islam menyampaikan nasihat ini kebanyakan menggunakan emosi dan ambisi. Kebanyakan di antara kita tidak lagi menggunakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, di mana perkataannya sangat lembut. Perkataan-perkataan Rasulullah SAW sangat penyantun untuk menyampaikan kepada umatnya agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu mentaati kesabaran. Dan sabar ini
tidak bisa terlaksana kecuali dengan sholat. Bagi orang-orang yang tidak sholat, maka jangan harap dia bisa untuk bersabar dalam menyampaikan apapun dalam kehidupannya, terutama dalam menyampaikan nasihat kepada saudara-saudaranya yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.